Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua, sambungan atau lanjutan dari video yang sebelumnya, masih membahas tentang syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadukhulil wakti, sareng nomor ka-5 kudu asup waktu. Wal ilmu sareng kagenepna kudu apal bipardiyatiha kana kaparduanana salat. Wa alla ya'taqida sareng kagenepna sareng katujuhna yen ulah nekadkeun si jalma pardon kana pardu min purudiha tina pirang-pirang parduna salat, sunatan kana nekadkeun sunat, wajtinabul mubtilati sareng kadalapana kudu ngajauhan anu matak ngabatalkeun kana salat. Nomor kelima dari syarat sahnya sholat dalam kitab Safinatun Najah ini ialah harus sholat itu setelah masuk waktunya. Sholat fardu merupakan sholat yang waktunya telah ditentukan, dari mulai sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, dan sholat asar, semua ada waktu-waktunya. Maka dari itu, agar supaya sholat kita sah, maka syaratnya sholat tersebut harus masuk waktu. Dalam arti sholat, melaksanakan sholat di dalam waktunya. Tidak boleh keluar dari waktu sholat, akan tidak sah sholatnya. Sholat duhur sebelum waktu duhur ya tidak akan sah sholat duhurnya. Artinya dalam syarahnya dijelaskan ma'rifatu dukhulihi, yakinan, mengetahui secara yakin telah masuk waktunya sholat. Wal ilmu bifardiyatiha, nomor ke-6 dari syarat sahnya sholat dalam kitab Safinatun Najah ini ialah kita harus mengetahui terhadap pardunya sholat bikauni sholati al-mafrudati pardon. Seandainya sholat itu pardu, harus diketahui bahwa sholat itu memang pardu. Termasuk ada yang termasuk pardu dalam sholat seperti kata istilah lainnya rukun sholat. Itu harus mengetahui. Wa alla ya'taqida pardon min purudiha sunatan. Tidak boleh, yang nomor ke-7 dari syarat sah sholat, tidak boleh meyakini terhadap yang pardu diyakini menjadi sunat. Tidak boleh itu. Contoh seperti contohnya seperti inilah. Membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat atau bahkan fardu. Nah, ketika seseorang meyakini bacaan Al-Fatihah itu menjadi sunat, maka tidak akan sah sholatnya. Kenapa? Ya karena Al-Fatihah kan termasuk rukun sholat, termasuk fardu dalam sholat wajib. Ketika seorang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah, ya maka sholatnya tidak sah gitu. Yang terakhir, nomor ke-8, wajtinabul mubtilati. Kita harus menjauhi yang dapat membatalkan sholat. Kalau dalam syarahnya di sini dijelaskan katatwili ruknin qasirin amdan wa nahwihi. Seperti kita memanjangkan rukun qasir dengan secara sengaja. Rukun qasir itu contohnya i'tidal. Kita ambil contoh yang gampang aja, i'tidal.
i'tidal termasuk rukun qasir. Nah, ketika kita melakukan i'tidal dalam sholat, lalu kita melakukannya secara lama, panjang, dipanjangkan i'tidalnya, hampir sama seperti kita qiyam lagi berdiri baca Fatihah dan surat, maka itu akan dapat membatalkan sholat. Nah, amdan itu pula orang memanjangkan i'tidalnya itu yang termasuk rukun qasir dengan secara sengaja, gitu contohnya. Nah, itu contohnya. Pokoknya hal-hal yang dapat membatalkan sholat harus dijauhi, harus dijaga. Jangan sampai ketika sholat kita melakukan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Nah, itu syarat sah sholat yang semuanya ada 8 dalam kitab Safinatun Najah ini. Ini bagian 2-nya, bagian 1-nya di video sebelumnya ada nomor 1 sampai 4. Di sini nomor 5 sampai nomor 8 gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Ditunggu koreksinya kembali. Jangan lupa nanti tonton juga video kelanjutannya, bakal saya akan membahas tentang masalah rukun sholatnya dan juga yang dapat membatalkan sholatnya pula. Cukup sekian untuk konten tentang syarat sah sholat dalam kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.